Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pesantren Seperkemla Raibah Hanifidah, dan yang terhormat kepada orang tua saya di rumah semoga sehat selalu, dan yang terhormat kepada teman-teman saya semoga berbahagia. Jadi hari ini saya akan menerangkan hukum syar'i. Nah, hukum syar'i itu apa aja sih? Nah, hukum syar'i itu adalah hukum yang suatu yang hukum dalam pandangan Islam. Nah, di sini diterangkan bahwa ada 4 macam hukum syar'i. Yang pertama ada hukum syar'i al-hakim. Nah, hukum syar'i al-hakim adalah hukum syar'i yang definisinya yaitu pembuat hukum bisa membuat hukum dan menetapkan hukum. Menetapkan hukum ini atas baik buruknya, baiknya apa dan buruknya apa. Jadi ini berwenang untuk membuat hukum dan menetapkan hukum dan menetapkan yang baik dan yang buruk. Nah, ini hukum yang paling atas ya. Ini biasanya ini yang menetapkan ada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diapa-apakan. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui? Nah, ini kita bisa bercermin kepada Al-Qur'an, As-Sunnah dan atau fikih, hukum fikih dan yang lain-lain. Itu kita biasanya Allah sudah mendefinisikan seperti janganlah kalian berzina atau janganlah kalian mengurangi seperti korupsi ataupun yang lain. Nah, itu sudah ditetapkan bahwa tidak boleh, dan baik dan buruknya sudah ditetapkan ya. Baik, kalau yang baik contohnya seperti bangunlah di saat yang lain tertidur di tengah malam ataupun yang lain. Oke, yang kedua ada al-hukmu. Al-hukmu ini menjelaskan atau mendefinisikan tentang dia menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain dan meniadakannya. Nah, seperti di Al-Quran juga sudah dijelaskan seperti apabila sudah ditetapkan hukum satu nih. Nah, ada kejadian yang lain, ditimpa lagi hukumnya dan meniadakan hukum yang sebelumnya. Seperti direvisi, mengikuti zaman. Nah, seperti ya hukum-hukum seperti sekarang, seperti ada yang hukum satu ini ditambah hukum lagi, yang ini ditiadakan. Kemudian yang ketiga ada hukum syar'i mahkum fih, atau atas kejadian perbuatan atau peristiwa. Di dalam perbuatan atau peristiwa itu biasanya terdapat hukum. Nah, biasanya di Al-Quran atau Al-Hadis atau yang lain di sumber-sumber itu seperti kejadian apabila contohnya kaum-kaum yang diazab. Nah, itu mereka melakukan hal-hal buruk ataupun menyia-nyiakan kedatangan Rasul kepada mereka ataupun yang lain-lain. Nah, itu kan ada perbuatan dan peristiwa. Perbuatan mereka tercela, peristiwanya mereka diazab. Nah, hukumnya apa? Hukumnya tidak boleh berbuat seperti mereka. Menyela Rasul, kemudian menentang Allah dan yang lain-lain. Dan menetapkan juga hukum yang wajib dan bukan yang wajib. Seperti yang wajib ya laksanakan sholat, kemudian yang bukan wajib ya seperti yang sunnah-sunnah itu haruskan kalian apabila seperti kita kedatangan tamu diharuskan untuk menjamu apabila memiliki makanan. Nah, kalau tidak ya enggak apa-apa. Itu seperti itu. Kemudian yang keempat ada mahkum alaih. Mahkum alaih ini yang mendefinisikan tentang seseorang yang perbuatannya dikenai kitab dari Allah. Kemudian biasanya yang dikenai kitab ini atau dikenai hukuman atau dikenai itu disebut mukhalaf. Nah, ini biasanya seperti orang-orang yang dekat dengan Allah ya. Jadi dia itu seperti dikenai hukum Allah.
Dia itu seperti, kan dia wawasannya tinggi, jadi dia seperti ada tanggungan, ada hukum yang menyelimuti. Nah, kemudian di sini jelaskan bahwa hukum-hukum syar'i ini sumber-sumbernya harus dari Al-Qur'an atau hadis atau hal-hal yang biasanya langsung diturunkan Allah ataupun dari rasul-rasulnya. Apabila seperti manusia itu membuat sendiri, itu tidak boleh. Nah, boleh membuat sendiri tetapi dengan berpatokan pada Al-Qur'an, As-Sunnah dan hadis dan yang lain-lain. Jadi bukan membuat hukum, tapi seperti yang tadi, menetapkan sesuatu atas segala sesuatu, seperti direvisi. Seperti di Arab hukumnya gini, tetapi apabila di Indonesia berbeda lagi, ini hukumnya begini. Oke. Sepertinya sudah cukup. Maaf apabila ada kekurangan pemahaman. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.